Oh, singkong itu kan biasanya kalau di Indonesia kalau nggak jadi tepung gaplek, keripik singkong, itu makanan tradisional yang asosiasinya itu di masyarakat adalah makanan kelas 2. Inspirasi awalnya di situ. Saya melihat banyak produk makanan kok bermain itu hanya di market yang di low end market lah. Nah, kita pengen bikin produk makanan yang tadi berkualitas sehat dan aman lah. Betul. Akhirnya ya terciptalah Ladang 5. Oke. Oke, N-Talks, ketemu lagi di episode terbaru ya, N-Talks. Dan kita masih di Yellow Hotel di kawasan Jemur Sari, Surabaya, di selatan Surabaya lah. Dan kita sekarang ada di restonya, ya suasananya industrial, jadi untuk nongkrong, untuk nyantai, tanpa Anda menginap juga bisa ngopi-ngopi di sini. Dan narsum kita kali ini luar biasa, bermain-main dengan bahan makanan yang sehat, gluten free, dari Ladang 5. Mas, Raka bagus, apa kabar Mas? Baik, sehat? terima kasih. Sehat lah makanannya. Free of gluten. Fresh terus, soalnya ininya sehat ya. Betul. Dan salah satu cookies yang sering dibawa oleh Bu Novi. Iya. Karena berumur ya Bu ya? Iya, betul. Harus asupan yang sehat-sehat. Iya, kok endingnya tadi nggak enak ya. Terus bawa nggak apa-apa ya, kok disambung-sambungkan. Mas, kenapa kok berbisnis di dunia yang food? Apakah dulu itu awalnya ada background pendidikan atau apapun yang nggak ada? Saya pilih food dan spesialnya di food yang gluten free. Iya. Langsung aja tangan gitu. Oke, terima kasih Mas Rudin, Bu Novi, waktunya di N-Talk ya. Betul. Mungkin saya kasih tahu sedikit background saya sebenarnya di graphic design. Jadi tidak ada hubungannya sama manufacture, nggak ada hubungannya sama food industry. Ya, cuman memang beberapa saya pernah punya pengalaman menghandle beberapa klien yang di food industry. Ya. Nah, di situ saya punya inspirasi. Wah, ini harusnya Indonesia ini dengan segala macam sumber daya pangannya ini bisa menghasilkan pangan yang berkualitas dan juga sehat. Nah, kualitas dan sehat itu haknya semua segmen. Jadi bukan hanya di segmen premium. Betul. Harapan saya itu di segmen yang low ataupun middle low itu dapat semua. Nah, akhirnya saya dapat informasi mengenai singkong nih. Oh, singkong itu kan biasanya kalau di Indonesia kalau nggak jadi tepung gaplek, keripik singkong, goreng. Kalau di Jawa Barat itu peyem, di kita tape ya. Nah, seperti itu kan. Jadi makanan tradisional yang asosiasinya itu di masyarakat adalah makanan kelas 2. Anak singkong, kayak gitu ya. Nah, jadi saya berusaha membuat ada risetnya yang akhirnya saya praktekkan. Riset tersebut membuat tepung namanya tepung mokaf. Nah, itu kepanjangannya adalah modified cassava flour. Ya, jadi tepung singkong yang ada modifikasinya. Modifikasinya itu sebenarnya fermentasi. Ya, jadi singkong itu kalau tapioka itu yang diambil hanya pati. Ya, sedangkan kalau tepung mokaf keseluruhan singkong diambil kecuali kulit. Kita kupas bersih, kita potong, nanti masuk ke sebuah kolam, kita fermentasi di sana. Ya, sehingga dari proses fermentasi itu menghasilkan tepung yang mirip dengan tepung terigu. Ya, sehingga beberapa produk makanan yang kita produksi juga
yang biasanya menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku bisa kita gantikan dengan tepung singkong. Oke. Seperti itu. Gitu ya. Betul, betul. Jadi inspirasi awalnya di situ. Saya melihat banyak produk makanan kok bermain itu hanya di market yang di low end market lah. Yeah. Nah, kita pengen bikin produk makanan yang tadi berkualitas sehat dan aman lah. Seperti itu. Betul. Akhirnya ya terciptalah Ladang 5. Oke. Produk pertama dulu, kan ini variannya banyak banget kan. Nah, produk pertama apa saat itu? Tepung tadi. Tepung dulu. Ini ya, ini tepung tadi ya. Tepung. Nah, itu kita udah susah sekali melakukan edukasi pemasaran dan sebagainya. Karena kita selalu dibandingkan ini apa tepung apa tapi. Ini berarti sekarang usia keberapa ini? Kita dari 2013, berarti sekarang berapa? 9. 9 ya. 9. Oh, oke. Ini masih belum banyak pasar yang tahu kan. Ya, jadi memang pada saat 2013 kita mulai itu cukup struggling ya. Kenapa? Karena nggak banyak orang tahu mengenai gluten free food, nggak banyak orang aware mengenai produk-produk sehat, nggak banyak orang aware mengenai produk lokal itu berkualitas loh, nggak cuma produk dari luar. Nah, seperti tadi yang tepung mokaf itu kelebihannya apa? Setelah difermentasi itu menjadi lebih apa? Jadi pada saat difermentasi dia ada perubahan struktur. Nah, perubahan struktur itu yang menjadikan dia punya karakter seperti terigu. Saya nggak bisa bilang 100% seperti terigu, tapi seperti terigu. Sehingga pada saat orang bikin cookies, ya tetap bikin bisa cake, dipakai. Ya itu bisa. 100% pakai tepung mokaf, tepung singkong bisa. Oke. Nah, dulu kan ada transisi ya, dulu di agensi, kemudian di food industry, terutama di segmen yang cukup segmented lah. Iya. Struggle-nya gimana sih Mas? Struggle-nya adalah kan nggak mudah tuh pindah berswitch itu kan. Iya, jadi kita trial and error. Iya. Karena dunianya baru, kita nggak tahu medannya seperti apa, akhirnya ya sering dibohongin orang. Gimana dibohonginnya gimana? Pendorong terbesarnya apa gitu? Maksudnya kok maunya sampai harus struggle banget gitu loh. Kan marketnya juga untuk yang gluten free kan juga belum jelas saat itu loh ya. Ya, jadi sebenarnya strateginya jangan ditiru ya. Karena lebih kepada idealisme. Tadi membuat produk dari tepung singkong ya. Yang saya pada saat itu tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya negara yang luas ini, tanahnya subur di mana-mana, kita itu belum mandiri secara pangan. Ya. Nah, saya melihat peluang tepung singkong atau tepung mokaf ini bisa mensubstitut dari tepung terigu, ya kan? Karena setahu saya tepung terigu itu adalah Indonesia salah satu pengimpor terbesar di dunia, seperti itu. Ya idealismenya di situ dulu. Nah, marketnya seperti apa, bikinnya seperti apa, harganya nanti dijual gimana? Itu sambil jalan itu apakah berarti. punya masa depan apa? Enggak ada sama sekali. Jadi makanya saya sampaikan jangan ditiru. Saya lebih saya merasa beruntung saja. Terus terang beruntung aja. Karena belum ada kompetitor sama sekali atau bukan. Karena pada saat saya mulai itu kan benar-benar masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia nggak aware. Iya. Cuman kan karena idealisme tadi ya kita jalan terus walaupun kita ya naik turun sempat tutup bangkrut jual apapun dan sebagainya tapi tetap kita jalan. Nah itu kan menurut saya ya beruntung aja, gitu ya kan. Beruntung itu dalam artian ternyata trennya naik. Iya kan? Iya, betul. Kita nggak pernah tahu kan. Saya terus terang nggak riset market dan lain sebagainya. Iya, yang di riset gimana nah, coba? Nggak ada. Dan pada saat itu ya bisa dibilang kita adalah pionirnya. Iya. Gitu loh. Karena nggak banyak yang bikin seperti kita. Tapi titik tolaknya kita growingnya itu setelah kita bikin produk turunan. Berarti apa tadi setelah tepung mokaf? Setelah itu? Noodle sebenarnya. Oh noodle. Itu pun kita maklunkan. Kita nggak bisa bikin sendiri karena kita sempat terpuruk kan. Kita cuma punya sisa sekitar 5 ton tepung. Kita ya harus merilis
banyak orang, kita cuma punya modal itu, saya maklunkan, mulai bikin cookies kecil-kecilan juga, akhirnya dari situ mulai rodanya mulai jalan. Apalagi kan sebenarnya gini, orang Indonesia kan pasar cookies kan cukup besar sebenarnya kan, misalnya kan produk cookies apapun dibeli. Iya, ya enggak? betul. Nah, sehingga ketika jadi turunan cookies itu jadi salah satu andalan ya, di Ladang 5. Betul. Nah, ngomong-ngomong nama Ladang 5 itu ada sejarahnya atau ada filosofinya? Kok Ladang 5? Ladang itu tempat tumbuhnya singkong. Oke. Jadi singkong itu adalah tanaman yang sangat kuat, sangat apa ya, mau ditaruh di mana. Pernah dengar lagunya Kus-Plus? Ya. Lempar tongkat jadi tanaman, dilempar itu tongkat singkong, gitu loh. Nah, jadi dia cuma ditancapkan saja di lahan yang nggak harus subur ya. Kalau padi kan harus tumbuh di sawah. Nah, di kamus bahasa Indonesia, ladang itu adalah tanah yang kurang subur. Nah, gitu loh. Airnya kurang lah, apalah seperti itu. Nah, sedangkan sawah itu pasti tanah yang sangat subur dan produktif. Nah, itu nama ladang. Nah, karena biasanya singkong itu kan kalau di sawah kan cuma ditanam di pinggir-pinggir aja. Sebagai tanaman apalah, kalau taninya lapar, jabut, gitu aja. Jadi tanaman substitut aja kan gitu. Betul. Nah, 5 itu benefit dari produk kita. Apa? Kayak serat, zat besi dan kalsium. Kemudian yang jelas bebas gluten ya, karena secara natural sudah tidak punya gluten di situ. Kemudian tanpa pewarna dan glycemic indeksnya rendah. Nah, glycemic index itu sangat berpengaruh terhadap penderita diabetes. Walaupun kita tepung yang mengandung karbohidrat, tapi karbohidrat yang dicerna oleh tubuh itu tidak langsung dirubah. Ya, karena kan rantai panjang. Betul, karena penderita diabetes kan kebanyakan makan singkong rebus. Ya kan? Betul. Nah, untuk karbonya. Iya, dan seratnya juga tinggi. Seratnya juga tinggi. Jadi walaupun karbo, dia tidak langsung dirubah. Betul. Sehingga tidak menaikkan gula darah secara langsung. Seperti itu. Makanya tadi yang kena diabetes itu kan makan singkong rebus itu. Betul. Dan cukup mengenyangkan. Iya. Oke, hingga akhirnya berkembang selama tahun 2013 dan market tumbuh besar ya sekarang. Iya, syukur alhamdulillah seperti itu. Tapi ya itu tadi balik lagi ya, saya bilang ya saya beruntung aja gitu. Ya, saya nggak percaya sekedar beruntung, saya itu nggak percaya. Pasar ekspornya ada. Ada pasar ekspor. Pasti ada strategik untuk manajemennya, untuk marketing dan sebagainya. Ya. Kan? Dan salah satu poin plusnya adalah Anda orang agensi dan pasti untuk branding kan juga Anda cukup paham di sana, apalagi desain grafis Anda kan. Iya. Itu gimana? Ya ternyata ilmu desain grafis berguna di sini. Agensi pada saat saya mendirikan agensi ilmunya berguna. Jadi kita buat strategi branding, desain packaging, marketing planningnya juga kita bikin. Saya nggak percaya beruntung doang itu nggak percaya. Ya itu akhirnya ya sudah karena branding itu sangat membantu. Ya. Jadi saya pernah ya, tepung ini kan sekarang kemasannya kayak gini. Dulu itu cuma plastik. Plastik polos dikasih stiker. Awal-awalnya ya. Itu ditawarin ke orang nggak ada yang mau beli. Ditawarin ke bakery nggak ada yang mau beli. Karena udah nggak menjual. Padahal dia belum mau nyoba aja enggak. First look-nya gitu doang. Iya. Nah, pada saat kita pelan-pelan berubah, saya bentuk karton. Sekarang ini bentuknya pouch. Dulu bentuknya karton, desain mulai bagus, orang sudah mulai percaya. Jadi desain packaging itu sangat signifikan lah pengaruhnya. Nah, seperti itu jadi kepercayaan konsumen jadi tumbuh dan orang mulai coba. Ya, apalagi pada saat kita membuat produk cookies ya. Produk cookies orang kan kita nggak perlu edukasi lagi. Ini apa nih cookies? Kita coba. Enak ya beli, enggak ya sudah. Kan begitu aja. Kita nggak perlu edukasi ini dari singkong apa enggak. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sebenarnya mengkonsumsi singkong. Dimana asosiasi singkong itu adalah makanan kelas 2. Kelas 2, betul. Ini berarti pasar terbesarnya di mana Mas sekarang?
Pasar terbesar sebenarnya kita masih fokus kepada market lokal ya, Indonesia kita bicara. Walaupun kita beberapa sudah lakukan ekspor. Kalau bicara gluten free itu market terbesarnya ada di US, Eropa dan Australia. Nah, US kita udah ekspor, kita rutin ke sana. Eropa masih penjajakan, Australia dulu sempat ekspor tapi kemudian terhenti gara-gara pandemi. Nah, ini kita lagi mulai jalin lagi. Oke, kalau di dalam negeri siapa ini konsumen terbesarnya? Konsumen terbesarnya sebenarnya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, yang remaja, wanita, anak-anak, yang karena kan penentu makanan belanja. Di rumah itu kan ibu-ibu. Betul. Ya, Nah ini salah satunya kan. Nah, trennya ibu-ibu sekarang kan memasak makanan di rumah, menyajikan makanan yang lebih sehat dengan memasak sendiri. Tapi ibu-ibu itu kan, ya aku masak, tapi jangan ribet-ribet. Ya, nggak mungkin toh minta pagi-pagi aku pengen makan rendang nih. Pengen makan rawon. Masaknya 7 jam kalau rendang. Gitu. Kok rendang? Masak rawon aja pagi-pagi ribet kan gitu. Jadi ada beberapa produk kita itu yang orang tinggal tambahkan, rebus, campur bumbunya udah. Ini ya kayak spaghetti ini ya. Kayak ya betul, apa namanya, mac and cheese Ini. ya. Gitu. Iya. Ya, itu udah ada bumbunya di dalam, tinggal rebus. Iya. Ya. Kasih bumbu selesai. Jadi makanan yang buat anak-anak udah pasti happy lah karena cheese. Siapa yang nggak suka cheese, anak-anak kan seperti itu. Dan noodlesnya tuh juga. Betul. Kita ada varian baru nih noodle namanya Korean noodle yang suka pedes. Kan sekarang Korea itu kan lagi mampir di Indonesia. Lagi hype. Iya kan? Korea lagi mampir di Indonesia. Apapun yang tentang Korea lah ya. Betul. Nah, termasuk makanan tuh hype juga kan sekarang ini. Ya. Oke. Terus apa lagi tuh? Itu mie-nya ada rasa-rasa gitu ya? Iya, ada beberapa varian ini kebetulan saya bawanya yang Korean aja. Oke. Ada yang veggie noodle dari sayur kale, buah beet, seperti itu. Kalau cookies kita punya ada 3 varian nih. Ini 2 varian. Jak coklat. Oh ya, 3 varian ini. Oke. Jadi Ada Pamberry, Black Tin sama Black Moon. oh, itu nanti biasanya apa? Jak coklat yang mana itu ya? Black Pokoknya Moon. yang Black Moon atau Black Tin, Bu, biasanya. Mantap. Black Moon yang hitam ini nih. Iya, Yang ada almondnya. Iya, iya. Oh, Black Moon tuh ada almondnya, pokoknya sih milih sing coklat. Mon. Monnya ternyata almond. Bukan Raymond loh ya. Iya. Oke Mas, ke depan pengennya apa yang dikembangkan lagi di Ladang 5? Karena gini, semakin kesini kan juga orang semakin terbuka kan, akhirnya juga semakin paham, oh ada Ladang 5 produk yang untuk healthy food gitu kan, karena gluten free kan gitu. Sehingga semakin kesini pun juga orang semakin mengkonsumsi gitu kan. Iya. Nah, ke depannya apa yang dilakukan oleh Ladang 5 sama masyarakat? Ya sebenarnya kita namanya bisnis itu kan harus selalu growth gitu. Betul. Karena kalau tidak tumbuh ya berarti bukan bisnis. Ya. Dan pertumbuhan itu kita punya goal selain growth di sisi revenue, kita juga ingin growth di sisi edukasi ke market. Oke. Ya, dimana saya sih mimpi saya ke depan itu adalah di setiap dapur orang Indonesia itu ada produk Ladang 5. Asik. Ya, kita ada tepung bumbu, ada tepung pisang goreng, ada tepung bakwan juga kita ada. Oh iya, kemarin saya beli tepung pisang goreng. Nah, ya. Terus ada mac and cheese, kita punya pasta, spaghetti, ada noodle, ya ada cookies, macam-macam. Jadi sebenarnya. pengembangan terkait dengan produk juga terus dikembangkan. Ya. Dan untuk pricing, ini kan kadang-kadang untuk healthy food itu kan cukup mahal di banyak masyarakat. Nah, untuk strategi pricingnya gimana? Ya, untuk strategi pricing memang dan distribusi juga itu kita memang secara price sedikit lebih mahal dibandingkan produk lain, ya, yang sudah umum yang spesifikasinya berbeda. Tetapi bila kita dibandingkan dengan produk yang spesifikasinya sama, sejenis dan itu kebanyakan impor, produk kita masih sangat murah. Ya, tapi memang ya ini juga jadi visi misi kita bahwa
Ya, namanya produk sehat itu bukan hanya untuk premium market, bukan hanya segmen yang di atas-atas saja. Betul. Semua segmen harus bisa apa namanya, Mengkonsumsi. menikmati, mengkonsumsi seperti itu. Nah, ada beberapa pengembangan produk dengan kita mengecilkan size-nya. Sehingga dari sisi price tidak terlalu terbebani. Nah, tujuannya juga adalah mengedukasi market. Oh, ini harganya nggak terlalu mahal kok, saya bisa coba dan kemudian nantinya orang suka gitu loh. Betul, Ya, betul. udah terbiasa, kemudian ya kita berusaha untuk pricing itu setiap tahun kenaikannya nggak terlalu signifikan. Itu sih yang kita jaga. Jadi ketika kita mencoba untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, itu juga berefek kepada tubuh kita sih sebenarnya. Iya. Ya kan, dan lebih fit sih kalau saya mencoba merasakan kalau makan food gitu kan. Nah, itu juga lebih enteng di tubuh ya, ya. Iya, iya. Anda yang mengkonsumsi makanan sehat juga. Iya, saya yang sudah jadi aja, nggak pakai diutek-utek gitu. Jadi yang simple, yang simple, malas ya. ya. Ini mama yang simple karena kan beraktivitas juga. Sehingga diharapkan juga produk-produk dari ladang 5 kan juga simple kayak ini tadi kan mac and cheese gitu kan. Nanti juga simple sehingga bisa buat sarapan. Iya. Jadi itu yang akan terus dilakukan di ladang 5, mengedukasi masyarakat tuh selalu konsumsi makanan-makanan yang lebih sehat dan ada di dapur masing-masing. Betul. Oke. Nah, ini NN Talk kan kita ini memberikan penjelasan kepada teman-teman muda yang ingin berkarir atau berprofesi, gitu ya. Nah, kalau di ladang 5 ini berarti apa ya? Kebanyakan profesi-profesi apa yang ada di sana sehingga kemudian mungkin ada teman-teman, wah, ya selain tadi itu idealisme bahwa mereka akan bekerja di sebuah perusahaan yang punya value tinggi terhadap kesehatan, terhadap concern terhadap sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan. Nah, ini apalagi gitu posisi-posisi yang ada di bidang-bidangnya ya, Bu. Iya. Jadi yang jelas ya, karena kita adalah sebuah manufacturer ya, dan juga melakukan branding terhadap produk dari kita sendiri. Jadi bidangnya macam-macam. Di tempat kita itu ada pasti teknologi pangan ya. Teman-teman yang punya background di teknologi pangan, kemudian di business development itu teman-teman yang suka dengan melakukan analisa data, kemudian dari data tersebut mengembangkan sebuah bisnis baru atau pengembangan unit bisnis dari yang sudah ada, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan brand-brand lain, seperti itu. Kemudian di tim marketing kita ya pastinya ada orang-orang digital marketing, orang-orang yang paham dengan media, terus orang-orang komunikasi ya. Kalau backgroundnya ada di ilmu komunikasi. Yang sekarang itu sebenarnya dengan banyaknya sosial media itu kan channel marketing kita itu jadi lebih beragam ya. Kalau dulu kan cuma ATL, BTL ya. Iklan TV, billboard, pasang di mana-mana dan itu cost-nya sangat masif kan. Nah, sekarang kan dengan channel sosial media yang seperti ini, kita harus spesifik. Konten kreator seperti itu. Kita ada TikTok, ada Instagram ya. Kalau IG-nya apa ya? Ladang5.id. Ladang5.id. Oke. Kalau TikToknya sama? TikToknya apa? Ladang 5. Karena saya nggak punya akun TikTok. Takut ketagihan. Iya. Joget-joget terus nanti. Itu cukup Bu Novi aja, saya juga nggak punya. Jadi di ladang5.id ya untuk IG-nya. Jadi bisa follow IG-nya Ladang5 di ladang5.id. Di situ ada tips-tips kesehatan juga atau produk-produk doang. Ada kesehatan juga. Resep-resep ada di ladang resep. Ya, ladang resep Ladang5. Ada ladang resep. Ladang resep itu juga akun IG kita yang khusus untuk yang pengen lihat resep. Gitu. Isinya resep semua. Jadi para mak-mak gitu kan pengen membuat resep makanan-makanan yang cukup sehat bisa di resepnya Ladang5 itu. Oke. Mas Raka,
sukses terus untuk ladang limanya. Terima kasih. Sebelum selesai ini, saya mau minta ini Minta mau resep. pesen apa? Mau pesen apa ini untuk teman-teman muda? Oh, iya, Ada iya, sesuatu iya, iya. yang semangat. Betul, betul, itu betul, tadi dari yang dulu bidangnya apa, pindah kemana, jatuh Roasting, bangun, ya. jatuh bangun, mengangkat idealisme Iya, kayak betul. gitu. Biasanya seperti sekarang. Ya, apa yang kita lakukan, mau itu kerja, mau itu membuat sebuah usaha, harus punya tujuan. Oke. Dan tujuannya tidak semata-mata untuk, kalau bisnis profit ya, kalau kerja mungkin gaji. Ya. Karena itu akan mengikuti. Itu yang saya tahu, ya. Dari pengalaman kita dengan idealisme yang selalu kita konsisten kita bangun dengan segala macam tantangan dan sebagainya, kita kan nggak pernah tahu, ya. Iya. Ternyata trennya begini. Ternyata dengan konsistensi itu, dengan usaha, kerja keras, komitmen dan lain sebagainya, itu ternyata membuahkan hasil. Jadi jangan mudah untuk menyerah sebenarnya. Kan mungkin kata-kata itu ini ya, Sering jangan- didengar ya. sering lah. Tetapi yang untuk mempraktekkan pasti sulit. Iya. Betul, betul, betul. Karena kadang kita, loh kok gagal ya? Hmm. Loh kok nggak diterima ya? Loh kok dimarahin ya? Ya kan? Yang terakhir itu loh, kok Betul. dimarahin. Iya. Karena menurut saya, Iya. dari pengalaman saya, semua itu pasti ada yang bisa kita pelajari. Ada sesuatu learning yang kita dapatkan di Iya. sana. Kalau kita nggak pernah mengalami kegagalan, kita nggak pernah merasa diterima, tidak pernah ditolak, tidak pernah mendapatkan kesusahan ya, itu berarti kita nggak gerak, Betul. iya kan? Kalau kita nggak gerak berarti kita nggak berani mencoba. Iya. Pada saat kita nggak berani mencoba ya kita akan ada di sana terus. Betul. Dan kita nggak akan belajar apapun, ya karena kita nggak bergerak. Nah, yang saya lihat sekarang, generasi muda sekarang itu, ya itulah, ya generasi yang mungkin saya bukan merasa tua ya, Ya. cuman saya mengalami lah, Pernah muda lah ya. iya, mengalami bagaimana struggle dan lain sebagainya. Yang saya tahu, yang saya lakukan sampai sekarang ya jangan gampang menyerah, itu aja. Jadi, Oke, luar jangan biasa. gampang menyerah, ya kan? Iya. Dan berarti gini, bahwa yang namanya usaha itu butuh yang namanya konsisten, dan konsisten itu akan selalu ada up down Betul. downnya, dan kita nggak akan pernah tahu ujungnya. Iya. Kalau kita tiba-tiba sudah mundur, Betul. ya kan? Siapa tahu ujungnya lebih indah daripada ketika kita mundur. Iya. Nah, konsisten di situ yang harus dilakukan. Sama juga dengan ladang lima. Pernah di tahun kedua, ketiga pun juga akhirnya flop ya, karena memang orang belum aware. Betul. Nah, ketika di tahun keempat dan berikutnya ternyata jalannya indah di tahun kesekian, ya kan? Coba kalau saat itu mundur di tahun ketiga, belum tentu kita tahu hasilnya seperti sekarang ini. Betul, Ya, Mas. betul. Ada ya, bahwa konsistensi itu dibutuhkan yang namanya keseriusan dan komitmen tadi itu Ya. 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 Dan komitmen itu struggle-nya juga luar biasa. Jangan pernah kita menyerah seperti masyarakat tadi bilang, terus ada tujuan itu untuk dicapai. Betul. Ya benar ya. Tapi tujuannya apa di sini? Tujuannya. Iya. Tujuannya saya habis ini akan makan coklatnya ladang lima. Untuk batuk. Ya kan? Iya. Dan tujuannya habis ini masak noodlesnya ladang Yang lima. noodles yang gampang ya. Yang paling gampang lah. Oke, Entok, thank you untuk mantengin episode kali ini dengan Mas Raka. Ada banyak value yang didapatkan di sini, bahwa ketika kita cross dari dulu kita profesi apa, background apa, dan ketika membangun industri yang berbeda lagi, bisa kok ya. Nah, asal ada komitmen lagi, terus ada tujuannya jelas, dan kalau masyarakat idealismenya terlalu tinggi sebenarnya. Itu ada poin plus dan negatifnya, ya kan? Tapi ambil plusnya, bahwa dibutuhkan suatu komitmen yang kuat ketika sangat-sangat idealis, dan itu tidak perlu diragukan. Orang yang sangat idealis pasti harus punya komitmen yang kuat, bukan komat kamit. Terus kemudian bahwa bisa kok semua sukses walaupun tidak punya background yang linear di bidangnya. Dan itu tadi, bahwa terus yuk berkomitmen untuk membangun apa yang sudah dicanangkan di awal.
Sukses terus, Mas. Terima kasih. Terima kasih terus. untuk NN-Talk. Kapan-kapan tak mampir ke pabriknya ya. Oh, harus. Iya, dekat. Tetanggaan. Tetanggaan, tak dolan isu-isu sepedaan. Yakin bedaan. Oke, Siap, thank siap. you untuk Yellow Hotel. Lokasinya cukup strategis di wilayah selatan Surabaya dan dekat dengan industri di Sier. Kemudian Anda mau ke pintu tol di Waru juga cukup dekat. Waru dan Rungkut juga. Waru dan Rungkut tuh ya. Tol Rungkut juga dekat. Dan kalau mau ke kota juga cukup dekat juga. Ada mall di sebelah sana. Dan kalau Anda mau kongko-kongko di sini nih, suasana industrial, Anda bisa ngopi-ngopi di sini walaupun tanpa menginap di sini. Kalau misalnya Anda menginap di sini cukup mulai dari 300.000. Kalau mau ada meeting, ada event, starting dari 100.000 per tabnya. Apal deh. Apal. Oke, sampai jumpa entok di episode berikutnya dengan narasumber lainnya atau materi dari kami berdua. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share untuk rekan-rekan Anda yang membutuhkan suatu konten yang bervalue. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.